Hai, saya Rafika dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai peripheral vascular disease atau penyakit vaskularisasi perifer. Jadi ada dua, yaitu peripheral arterial disease dan peripheral venous disease. Jadi kita kembali lagi pada fisiologi peredaran darah. Ini yang dipresentasikan merah adalah arteri dan yang biru adalah vena. Arteri ini meninggalkan jantung untuk mensuplai oksigen ke seluruh tubuh. Pada hal ini adalah perifer, yaitu di ekstremitas. Kemudian yang vena, dia menuju jantung setelah dia mensuplai oksigen ke seluruh tubuh. Jadi, penyakit vaskularisasi perifer antara arteri dengan vena, gejala yang muncul akan berbeda. Penyebabnya berbeda dan faktor resikonya juga berbeda. Yang pertama, peripheral arterial disease adalah hambatan pada arteri, sehingga akan terganggu vaskularisasi pada perifer. Penyebab utamanya adalah arteriosklerosis atau adanya plak. Ini menyebabkan hambatan aliran darah yang kaya akan oksigen ke ekstremitas. Gejalanya yang timbul adalah nyeri. Kemudian, selain nyeri, akan timbul arterial ulcer atau terjadi luka karena iskemi, sel-selnya akan mati, kemudian akan timbul luka. Kemudian nekrosis. Jaringan mati penghitam itu yang dinamakan dengan nekrosis. Jika tidak ditangani akan dapat berakhir di amputasi. Oke. Jadi ini adalah yang terkait dengan arteri. Faktor risikonya apa? Faktor risiko dari peripheral arterial disease berarti yang terkait dengan kelancaran aliran arteri. Pertama adalah merokok. Dia akan merusak pembuluh darah. Kemudian adalah hipertensi yang tidak terkontrol. Karena tekanan darah yang terlalu besar pada dinding-dinding arteri akan merusak arteri. Kemudian mempunyai kolesterol yang tinggi atau hiperkolesterol. Kaitannya sama karena LDL yang tinggi menyebabkan arteriosklerosis. Kemudian selanjutnya adalah diabetes. Ini adalah faktor risiko untuk yang arterial. Sekarang kita bahas yang peripheral venous disease. Penyebabnya macam-macam. Adanya trombosis atau gangguan pada valve atau katup. Di pembuluh darah vena, di dalamnya ada katup-katupnya. Oke. Jadi pada peripheral venous disease yang terganggu adalah aliran balik ke jantung. Yang timbul apa? Nyeri. Karena darah di vena perifer tidak dapat kembali ke jantung. Terutama di ekstremitas bawah, nyerinya terasa berat karena darah terkumpul. Kemudian, kerusakan integritas kulit. Kaitannya dengan kumpulan darah di ekstremitas. Kemudian, ada lagi kulit tampak kecoklatan.
Kemudian beberapa pasien timbul gejala selulitis. Kemudian terkait dengan faktor risiko untuk peripheral venous disease adalah yang terkait dengan tekanan pada vena. Pertama adalah wanita. Kenapa? Karena hamil. Kemudian berdiri dalam waktu lama atau obesitas atau duduk terlalu lama akan menyebabkan statis vena. Kemudian dapat berujung pada trombosis. Bagaimana kita membedakan antara peripheral arterial disease dengan peripheral venous disease? Oke, kita bahas ya. Di sini ada arterial dan yang di sini adalah venous. Oke. Terkait dengan nyeri pada arterial akan membaik ketika kaki diturunkan. Oke. Kemudian yang venous, nyeri membaik ketika kaki naik. Kenapa pada arterial membaik ketika kaki turun? Kaitannya dengan iskemi. Sel-sel di perifer butuh oksigen yang banyak. Jika kakinya turun, oksigen akan sampai. Jadi nyerinya berkurang. Atau pasien melaporkan nyeri bertambah jika kaki dinaikkan. Sama kaitannya dengan iskemi. Kalau venous membaik kaki naik karena dapat mengurangi bengkak dan meningkatkan aliran balik ke jantung. Kemudian bagaimana karakteristik nyerinya untuk yang arterial? Nyerinya tajam. Timbul ketika waktu istirahat malam hari karena posisinya statis. Atau saat aktivitas berat. Seperti lari-lari, berjalan cepat, olahraga, itu akan menimbulkan nyeri pada ekstremitas. Karena ekstremitas perlu oksigen yang banyak. Tapi flow-nya terganggu. Untuk yang vena, nyerinya karakteristiknya tumpul. Terasa berat karena ada darah yang terakumulasi di ekstremitas. Ini akan memburuk jika duduk dengan kaki yang menggantung atau berdiri atau duduk terlalu lama. Membaik jika kakinya dinaikkan karena memperlancar aliran balik ke jantung. Selanjutnya adalah akralnya dingin. Kaitannya karena tidak sampai perifer. Jadi perabaan pada ekstremitasnya dingin. Karena arteri juga membawa nutrien, maka ada gangguan pada kulit. Kulitnya menjadi kering, mengelupas, kemudian tampak tipis, tidak tumbuh rambut.
kukunya tidak sehat, kukunya tampak tebal, dan pada saat kondisinya kaki tergantung, maka dia akan tampak kemerahan. Dan kalau kakinya naik, dia akan pucat. Oke, untuk yang vena, perabaannya akan teraba hangat karena darahnya berkumpul pada ekstremitas dan kulitnya akan tebal, berwarna kecoklatan. Karena darah di ekstremitas bawah terutama menyebabkan warna kecoklatan di kulitnya. Kemudian dilihat dari pulsnya atau ada denyut atau tidak jika diraba. Jika arterial, pulsnya menurun atau tidak ada pulsasi. Pada venous, ada pulsasi, didengarkan dengan menggunakan Doppler. Dilihat ada tidaknya odem pada arteri, tidak odem. Sedangkan pada venous ada odema. Kemudian perbedaan selanjutnya ada pada ulsernya biasanya ada di punggung kaki atau di samping ankle, lateral ankle. Dan penampakannya drainasenya sedikit atau kering. Pucat, bisa putih atau pink muda. Kemudian lukanya itu dalam dan berbatas tegas. Kemudian karena dia dalam batasnya tegas tadi, jadi bentuknya seperti sumur yang dalam dan batasnya tegas. Agak kering, pucat. Ini adalah karakteristik lesi peripheral arterial disease. Yang vena biasanya letaknya ada di medial atau bagian bawah dari tungkai. Tengah-tengahnya ankle. Terus penampakannya, ulkusnya bengkak, basah, ada drainasenya, granulasinya kemerahan, kemudian tepi lukanya tidak beraturan atau irregular, dan dangkal. Jadi untuk arteri, dia lukanya di lateral, lukanya kering, pucat, batas tegas, dan dalam. Untuk yang vena, dia di tengah, di medial, bengkak, basah, kemerahan, dan batasnya tidak tegas. Selanjutnya kita bahas mengenai intervensi keperawatan. Mencakup monitoring, apa yang dimonitor? Pulse. Detaknya bisa didengarkan dengan Doppler. Kemudian warna, pucat atau merah. Kemudian sensasi, basah atau tidak, kemudian terasa atau tidak, kemudian suhunya, hangat atau dingin,
Yang kedua adalah pain management. Silakan bisa dicari apa saja, misalnya distraksi, dan lain-lainnya. Cari yang cocok untuk peripheral artery disease, kan sirkulasi. Berarti harus menghindari dingin, menghindari pakaian yang ketat, kemudian berhenti merokok. Posisi kaki. Kemudian untuk yang peripheral venous disease, berarti dia harus meningkatkan aliran balik. Jadi monitornya sama, warna kulitnya, sensasinya. Pertama monitoring pergerakannya, clots-nya, koagulasi. Yang kedua adalah pain management sama perawatan luka. Kemudian aliran balik dengan melakukan penekanan untuk meningkatkan aliran balik. Pada peripheral venous disease perlu aliran balik yang lebih, dapat digunakan stocking untuk menekan vena. Kemudian posisi. Posisikan kakinya tinggi atau lebih tinggi dari jantung untuk meningkatkan aliran balik. Oke, itu perbedaan antara peripheral artery disease dan peripheral venous disease. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dapat didiskusikan yang belum saya bahas. Oke, terima kasih.